Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat inspirasi. Apa kabar semuanya? Langsung aja ya kita panggil narasumber kita. Sambil menunggu, boleh dong absen. Dari mana aja ini? Aku penasaran. Kayak udah sampai. Halo Kak, Assalamualaikum. Sebelumnya makasih ya Kak udah nyempetin waktu buat sharing sama kita. Aku yang terima kasih, seneng bisa hadir di sini. Sambil nunggu pesertanya lumayan banyak. Boleh nih. Oke. Ini lagi sibuk apa nih? Aku lagi sibuk, aku masih di rumah aja sih, karena aku kuliah lagi libur. Terus aku kalau misalkan ada acara dan sebagainya, aku masih dilakukan dengan online. Sama paling aku lagi belajar alat musik baru sih sekarang. Aku lagi sering-sering belajar alat musik baru, nambah wawasan juga, sama ngerjain desain-desain untuk butik. Bener-bener multi talenta banget ya nih Kak Tiffany ini. Namin, makasih. Kayaknya langsung aja kali ya Kak. Aku pengen diceritain dong gimana sih perjalanan karir seorang Tiffany Kenanga ini dari Hmm, awal banget merintis karir di dunia entertain sampai sekarang di dunia bisnis kan ya. oke. Jadi bagi yang masih nanya tadi ada yang bilang nih kuliah S2. Enggak, aku masih kuliah S1. Aku semester 5, aku masuk semester 5 kemarin baru aja puas. Cuman untuk karir aku sendiri sebenarnya dimulai dari umur 8 tahun. Jadi waktu umur 8 tahun aku sempat mendapatkan tawaran untuk membuat album anak-anak trio gitu, jadinya aku bertiga. Akhirnya kita sempat ngeluarin tuh album, cuman karena satu dan lain hal akhirnya hal itu tuh nggak dilanjutin. Akhirnya aku tetaplah belajar nyanyi apa segala macam, karena awalnya aku kan autodidak. Tapi aku dikasih tahu katanya kalau misalkan kamu pengen benar-benar berkarir di dunia musik gitu ya, kamu harus latihan, nggak bisa ngeraba-raba doang gitu. Akhirnya aku nyanyi-nyanyi terus sampai akhirnya pas umur 12 tahun, umur 11 tahun, salah satu produser, salah satu pemilik label itu melihat aku nyanyi di depan umum. Akhirnya dia langsung nyamperin dan nawarin mau nggak kontrak sama kita gitu. Dan sampai sekarang setelah aku 12 tahun itu masuk ke label, aku sekarang sudah mengeluarkan 6 single lagu, 6 buah lagu, dan sekarang juga nambah lagi bisnis di dunia clothing line gitu. Insya Allah. Bener-bener tamparan keras nih untuk kaum muda sekarang kan. Dari usia 8 tahun udah mulai merintis karir sampai sekarang. Usianya baru 20 tahun kan ya Kak? 20 tahun. Bener-bener, aduh, aku tuh usia 21 tahun belum dapet apa-apa Kak. Iya gitu. Terus dari entertain ke dunia bisnis, kan Kak Tiffany itu memutuskan untuk berkecimpung di dunia bisnis fashion ya Kak. Itu apa Dunia. sih yang membuat Tiffany itu terjun ke dunia fashion? Awalnya itu sebenarnya kalau untuk berbisnis aku udah melihat orang tua aku berbisnis itu dari aku umur 4 tahun. Jadi ibu aku sebenarnya dari oma sih, dari oma memang suka berdagang, terus ibu juga ada di dunia kecantikan dan kesehatan, sampai akhirnya aku kan saat aku perform ya, saat aku nyanyi, pastinya orang-orang kan nggak hanya melihat aku, mendengar aku dari suara aja, cuman orang-orang kan melihat satu look aku. Dan aku dari awal karir sampai sekarang aku sempat mengalami trial dan error lah, dalam artian aku tuh ke acara yang formal terlalu santai, aku ke acara yang santai terlalu formal bajunya gitu, sampai akhirnya aku belajar sendiri untuk mix and match. Walaupun sebelumnya aku tuh orangnya nggak suka make up, nggak suka pakai baju yang ribet-ribet atau yang terlalu fashionable, dan akhirnya aku sadar bahwa itu kebutuhan aku.
sampai akhirnya aku ngerasa aku berhasil dalam mempadu-padankan suatu pakaian. Dan banyak yang nanya, Tiffany tuh bajunya dari mana? Ih, Tiffany lucu deh, apa namanya, mix and match segala macam. Akhirnya muncullah ide untuk buat, ini kenapa nggak jadiin hal ini sebuah pasar, sebuah kesempatan yang benefit yang menguntungkan ke kita gitu kan. Akhirnya karena awalnya sempet takut buka clothing line langsung, aku buka scarf dan hijab dulu. Jadi awalnya aku bisnisnya hanya online, belum ada butik segala macem, dan responnya itu luar biasa. Mulai dari 2017 sampai akhirnya responnya bagus, akhirnya memberanikan diri dan dimotivasi juga sama orang-orang di belakang aku untuk bikin bisnis yang berkelanjutan gitu. Jadi berawal dari untuk diri sendiri sampai akhirnya ingin membuat suatu karya yang bisa digunakan oleh orang banyak gitu ya, Kak? Benar, kayak gitu. Dan banyak yang nanya kan sebenarnya clothing line aku buat orang yang berhijab aja atau enggak. Bisa untuk buat orang yang berhijab, cuman misalkan orang banyak ingin berpakaian yang lebih tertutup atau lebih nyaman segala macam, itu juga bisa gitu. Berarti untuk desainnya sendiri, Kak Tiffany sendiri nih yang ngedesain semuanya? Atau Aku ada sendiri, desainer? ya jadi Kak Tiffany sendiri? iya, aku sendiri. Jadi aku Wah, bikin baju. Sebenarnya kalau misalkan untuk scarf segala macam itu sih kita bisa ngeprint sendiri atau bisa langsung nyari-nyari bahan di apa namanya di toko gitu kan. Terus kita bentuk jadi hijab segala macam. Tapi yang sulit itu saat aku akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan baju, bingung yang desain siapa ya? Ini kita ngaco juga kok. Kita pengen bikin clothing line cuma nggak tahu desainer siapa. Akhirnya karena merasa mempunyai ide, mempunyai selera gitu ya setidaknya, akhirnya aku memberanikan diri untuk mendesain sendiri gitu seluruh baju-bajunya. Terusnya aku pilih bahan-bahan dan model baju yang aku suka dulu. Terusnya dengan warna-warna yang aku suka juga, dengan motif-motif yang aku suka, sampai belajar sendiri segala macem. Dan aku pastinya dibantu juga sama tim produksi yang buat pola, yang menjahit, karena aku kan belum sampai ke situ. Cuman alhamdulillah sih sampai sekarang berjalan dengan lancar. Dan pas awal-awalnya sempat deg-degan sih, takut orang nggak suka dan segala macem. berarti benar-benar semua-muanya itu idenya dari Kak Tiffany sendiri kan ya? Semua Yap, benar. desain-desainnya. Berarti kayaknya udah ada bakat dari kecil ya, Kak? Bakat ngedesain, bakat nyanyi, bakat bisnis. Bener-bener, aduh, Amin. tamparan keras untuk kita Amin. semua. Tapi sebenarnya kalau misalkan bagi teman-teman nih misalkan yang nonton pengen atau segala macam cuman nggak bisa gambar, itu sebenarnya nggak usah khawatir karena aku sendiri sebenarnya nggak bisa gambar. Jadi aku lebih ke apa ya, saat aku lihat gambarnya aku sempet diketawain sama tukang jahitnya karena gambarnya nggak jelas dan apa namanya bener-bener aku emang nggak, dasarnya emang nggak terlalu bisa gambar gitu kan, cuman akhirnya aku jelasin ini detailnya ini, terus ini tuh bagian sini diapain segala macam, jadinya harus ada komunikasi yang lancar juga sama tukang jahitnya biar kita bisa menghasilkan hasil yang maksimal gitu. Untuk pertama kali terjun ke dunia fashion, pernah nggak sih ngerasa insecure sama desainer-desainer yang lebih terkenal, desainer-desainer yang lebih apa ya, yang lebih memiliki nama gitu loh. Jadi pernah nggak merasa aku tuh kurang atau kayaknya desain baju aku ini kurang ini gitu loh, Kak? Pernah nggak merasa seperti itu? Wah, sampai sekarang walaupun pastinya aku misalkan udah ada pasar sendiri, rasa insecure atau rasa tidak pede dan minder sama desain-desain orang lain pastinya ada. Cuman aku jadiin itu sebagai inspirasi, jadikan itu sebagai motivasi juga gitu ya. Karena saat aku pertama kali masuk banget dan fashion show pertama 2018 setelah yang pastinya mereka udah punya sertifikat, mereka udah sebagai desainer dan buktilah bahwa nih gue nih desainer yang udah pernah ke Paris, yang udah kemana segala macam, sedangkan aku pertama kali, terus model-modelnya juga belum banyak yang kenal aku segala macam, ya sempet ngerasa minder banget.
tapi alhamdulillah banget lingkungan yang aku lihat dan desainer yang senior itu sangat-sangat merangkul aku, dalam artian kalau misalkan aku nanya soal desain, soal pola dan hal-hal lain di bidang desain, sebenarnya lingkungan yang sehat juga enggak juga sangat-sangat penting juga buat mindset kita ke depannya, terutama di dunia bisnis. Emang sih, kalau dalam dunia bisnis itu insecure itu sangat wajar kan ya Kak. Tapi gimana cara kita mengatasi itu? Gimana cara kita untuk bangkit? Nggak yang terpuruk terus kita nyerah, itu sih kuncinya ya kan Kak. Terus Benar, benar, untuk benar. untuk bisnisnya sendiri ini apa aja Kak yang udah yang udah dijalankan selain bisnis fashion? Ada bisnis sepatu kan ya, kemarin aku lihat-lihat Iya. sepatu, terus tas juga atau apa aja? Jadi untuk bisnis Tiffany Kenanga ini, jadi ada Tiffany Kenanga Made for You dan Tiffany Kenanga Signature. Tiffany Kenanga Made for You itu isinya hijab, scarf, terus ada baju juga, mulai dari atasan, luaran, terus bawahan segala macam semuanya ada. Ada mukena juga, dan kita juga ada impor sejadah dari Turki. Lalu ada Tiffany Kenanga Signature. Alhamdulillah lagi respon yang sangat-sangat baik. Jadi 1,5 tahun setelah kita buka Tiffany Kenanga for You, kita dapat tawaran buat kerjasama sama salah satu perusahaan nasional buat bikin sepatu menggunakan namaku dengan nama Tiffany Kenanga Signature gitu. Dan sempat ngerasa, udah pantas sebelum ini, baru 1,5 tahun lo udah dapet rezeki kayak gini. Terus menurutku beban moralnya juga semakin bersyukur, cuman pastinya beban moralnya untuk terus menjadi lebih baik pastinya sangat-sangat tinggi gitu ya. Dan sempat deg-degan juga, cuman alhamdulillah responnya juga bagus. Dan sepatu cuman perusahaan itu sendiri yang produksi, karena pastinya aku nggak punya pabrik sepatu, nggak punya konveksinya. Jadinya sekarang alhamdulillah bisnis aku udah ada 2. Udah 2 ya Kak. Itu udah buka butik juga kan ya? Udah ada warehouse-nya, jadi nggak online aja. Ya, jadi warehouse-nya itu ada di daerah Pejaten, dan itu ada back office-nya kayak marketing segala macam juga di sana. Terus orang-orang bagi yang mau lihat bentuknya secara fisik bisa langsung ke sana. Kita ngelakuin QC macam juga di sana, produksi di sana, dan udah ada departemen store juga, misalkan di Metro, Sentro segala macam itu udah ada. Terus untuk rintangan sendiri nih Kak, saat Kak Tiffany itu terjun ke dunia entertain dan dunia bisnis, rintangan terberat apa yang udah Kak Tiffany hadapin? Rintangannya yang terbesar, rintangannya pastinya kita nggak ada petisi untuk berkompetisi untuk melihat siapa yang paling hebat, siapa yang paling menghasilkan banyak segala macam, sama sekali nggak ada nggak ada maksud di sana. Dan menurut aku, walaupun aksesnya lebih banyak untuk membuat bisnis, sekarang bikin bisnis itu gampang banget. Kita bisa lewat Instagram, bisa lewat Shopee, Tokopedia segala macam, bisa lewat Twitter. Cuma menurut aku karena semakin banyak platform, jadi semakin banyak orang yang pengen bikin usaha gitu, sampai akhirnya kompetisinya banyak banget dan bisa-bisa bisnis kita tenggelam. Jadi bagaimana caranya kita membuat bisnis kita ini dilihat orang, terus bagaimana kita bisnis kita itu bisa terlihat unik, berbeda dari yang lainnya. Sebenarnya rintangan terbesarnya di sana, dan pastinya perkataan orang-orang sih. Jadi banyak yang mengkritik, terus habis itu kritiknya yang bangun juga banyak gitu. Cuman sebenarnya yang banyak mengkritik aku itu alhamdulillah juga orang-orang terdekat, jadi bisa keliruan kan bisnis atau karir aku di dunia musik itu orang tua aku, terus keluarga aku, itu semuanya siap untuk berikan motivasi ke aku, dan kritik sekasar apapun rintangannya. Rintangan terbesar itu corona sebenarnya. Gimana Kak? Tadi suaranya putus-putus sampai corona tadi. Rintangan terbesar tuh saat corona, Hmm. saat ada COVID ini.
Jadinya kita sempat tutup juga selama hampir 3 bulan kita sempat tutup juga karena kan kita tempat produksinya tuh ada di daerah Pejaten kan, bener-bener lagi ada di zona merahnya. Jadi sempat kesulitan tuh di bagian sana gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah berjalan lagi berarti ya, Kak? Alhamdulillah sudah berjalan lagi dan kita banyak-banyakin produksi masker, face shield, segala macam buat mendukung protokol kesehatan gitu. Menurut kan tema kita malam ini kan muda berkarya untuk keabadian ya, Kak. Menurut Kak Tiffany Yap. nih, kenapa sih kita kaum muda tuh harus berkarya di usia muda? Mengapa harus berkarya di usia muda? Kenapa? Karena sebenarnya investasi sih. Menurut aku pastinya apa ya? Aku sendiri memang udah melihat kecil gitu. Jadi aku sangat mempunyai ketertarikan tersendiri untuk dunia bisnis. Aku mempunyai kepuasan sendiri saat aku berdagang dan menurut aku berdagang itu atau berjualan itu investasi yang sangat-sangat besar juga dan kita belajar banget pengalaman hidup saat kita berjualan, kita bertemu dengan customer, apalagi kalau misalkan kita baru-baru merintis karir kita atau usahanya butuh modal juga, jadi mungkin sih kita juga melatih pikiran kita juga agar menjadi seseorang yang sistematis. Jadi apapun kedepannya orang jenis apapun atau rintangan jenis apapun yang kita hadapi ke depannya, semoga kita bisa kuat mentalnya lah gitu kalau berbisnis. Karena menurut aku berbisnis itu sangat besar gitu, diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk karyawan-karyawan saat punya gitu kan. Jadi menurut aku berbisnis sangat-sangat investasi yang sangat besar untuk kedepannya. Jadi aku sangat-sangat merekomendasikan berbisnis sejak muda, tapi kita juga harus memperkirakan modal segala macam, banyak banget timbangannya. Ini suaranya putus-putus ya. Halo Kak, masih dengar aku? Halo Kak Tiffany, masih dengar suaraku nggak ya ini? Suara Kak Tiffany nggak kedengeran. Suara Kak Tiffany nggak sampai ke aku, nggak dengar. Duh, sebentar ya teman-teman. Kayaknya sinyal Kak Tiffany-nya yang kurang bersahabat. Coba kita panggil lagi. Sambil nunggu boleh dok, absen dulu. Dari kota mana aja ini penontonnya? Nah, Halo, udah muncul nih. Gimana Kak? Kak, kedengeran nggak? Kedengeran? Tadi suara Oke. putus, nggak ada suaranya. Suaranya hilang. Sekarang udah nggak nggak denger lagi Kak. Gimana? Sekarang udah tadi rintangan terbesar ya, Kak? Suara, iya, iya, udah. Suara Kak Tiffany-nya hilang, nggak denger. Dengeran. Halo? Halo, Halo? halo Kak. Udah
Sebentar ya, teman-teman. Kayaknya emang sinyalnya kurang bersahabat. Wah, ada yang dari Amsterdam ini. Oh, ini udah masuk lagi. Sebentar ya. Halo Kak, udah kedengeran Halo, Kak. Udah, belum? udah kedengeran suaraku. Udah. Oke, oke, oke. Alhamdulillah. Tadi terakhir rintangan ya Kak ya? Iya, benar. Rintangan terbesarnya pastinya kompetisi ya, karena saat kita masuk ke dunia bisnis, kita nggak ada maksud untuk berkompetisi sama lain atau pengen lebih hebat dari bisnis lain. Pastinya kita pengennya semuanya mendapatkan rezeki masing-masing gitu. Jadi sekarang menurut aku walaupun lebih mudah, karena lebih mudah mendapatkan akses atau lapak untuk berbisnis, itu bisa di Instagram, bisa di online, di Twitter segala macam, di TikTok bahkan itu udah bisa berjualan. Menurut aku sekarang jadi banyak banget yang berbisnis dari rumah, terutama karena corona ini juga semakin banyak kompetisi, dan kalau misalkan kita nggak pintar untuk mengelola bisnis kita, untuk membuat promo-promo menarik atau mungkin keunikan dari bisnis kita beda dari yang lain, itu bisa-bisa kita tenggelam gitu. Banyak banget karena orang-orang yang berbisnis sekarang dan tertarik untuk entah karena passionnya, mungkin karena kepepet, atau mungkin karena pengen iseng. Jadinya menurut aku saat ada kompetisi harus sehat-sehat ya. Sisi menanggapi banyak atau maraknya bisnis-bisnis yang mulai bermunculan sekarang gitu. Dan yang pasti rintangannya semua bisnis saat corona ini ya, menurut aku sih itu juga menurut aku berbisnis adalah investasi yang sangat penting untuk anak muda, karena kita belajar banyak untuk banyak. Sebentar, Kak. Suaranya mulai hilang lagi, Kak. Suara Kak Tiffany mulai hilang lagi. Tanggung jawab, karena saat kita berbisnis kita sebentar. Maaf, ya, suara Kak Tiffany-nya hilang. bertanggung jawab juga sama keluarga kita, sama keluarga orang-orang yang kita hire untuk berbisnis sama kita, karyawan kita juga gitu. Jadi mengeluarkan modal, mengeluarkan tenaga dan pikiran untuk berbisnis itu jangan. Duh, sebentar. Ini kenapa ya? Kok suaranya hilang terus? Ada yang tahu nggak ya? Bentar. Kalau bisa jangan love dulu. Oh ya, coba teman-teman jangan ada yang nge-love dulu ya. Halo Kak. Halo Kak, suaranya tadi hilang lagi. Iya, tadi akhirnya aku matiin wifi aku bermasalah kayaknya. Oh iya. Oke. Oke, tadi kita lagi ngebahas itu ya. Rintangan sama kenapa kita harus bukan berbisnis, berkarya di usia muda. Terus di
zaman sekarang ini kan, untuk kaum muda, kaum milenial, itu kan banyak ya Kak yang rebahan, yang mager, pokoknya Ya, generasi rebahan lah ya. Untuk ya. Kak Fanit sendiri tuh ada nggak sih tips and trick untuk kita, termasuk aku ini, biar bisa menjadi milenial yang lebih produktif gitu? Aku juga aku juga kaum berbahan sebenarnya. Ini aja aku lagi kasur ya, di atas kasur. Tapi sebenarnya saat sebenarnya kalau misalkan untuk aku tuh tipe orang sebenarnya yang apa ya? Sebenarnya aku juga kaum berbahan juga. Aku senang bersantai-santai. Aku lebih suka di tempat yang lebih peaceful, yang lebih damai, yang lebih sepi. Tapi aku saat aku memiliki kalau saat aku memiliki semangat untuk melakukan sesuatu, saat aku memiliki ide, terus habis itu emang udah niat untuk mengeluarkan tenaga dan pikiran di sana, menurut aku akan melepaskan kemalasan aku akan meninggalkan kemalasan aku untuk melakukan itu. Jadi menurut aku kalau teman-teman punya niat, teman-teman punya ide yang pengen diwujudkan, biasanya sih tergerak sendiri sih untuk bangun dari kasur, untuk mencari ide bagaimana mencarinya. Terus misalkan ada yang nanya, enggak, aku walaupun ada ide, walaupun aku ada apa namanya niat pengen berbisnis atau mungkin berkarya segala macam, aku tetap rebahan gitu segala macam. Sebenarnya kayaknya tahu mau mulai dari mana. Biasanya sih kayak gitu sih, karena nggak tahu mau mulai, akhirnya malas-malesan gitu kan, karena nggak punya ide, nggak punya gitu. Jadi menurut aku mencari dukungan juga penting. Kamu bercerita ke teman-teman, ke teman kamu atau ke sahabat terdekat kamu atau keluarga kalau misalkan kamu pengen bisnis ini itu segala macam, dan biasanya mereka yang peduli sama kamu pastinya akan lebih mendorong kamu dan memotivasi kamu dan bisa dipaksa lah untuk nggak rebahan gitu, untuk lebih produktif. Orang-orang sangat penting karena kita kan hidup gitu kan, kita butuh orang-orang. Intinya, oh ya, rebahan nggak apa-apa, yang penting kita tetap bergerak ya Kak. Iya, karena desain di kasur sih, aku tuh sambil rebahan, terus abis itu aku sambil kayak gambar-gambar gitu, tergantung pekerjaannya sebenarnya. Cuman menurut aku kalau misalkan itu sebenarnya bisa sambil rebahan, cuman asal pikiran kita nggak rebahan. Pokoknya pikirannya jalan terus meskipun kita rebahan, Ya, meskipun kita mager benar. gitu ya. Terus nih Kak, untuk apa sih kalau misalkan di usia muda Kak Tiffany ini kan udah ada kesibukan nyanyi, udah ada kesibukan bisnis. Itu Hmm. tuh pernah nggak sih keteteran? Jadi kayak kebingungan ngebagi waktu gitu loh. Ada nggak ya tips atau triknya Kak Tiffany untuk bisa membagi waktu, memanajemen waktu dengan baik? Hmm, sebenarnya kalau misalkan kita memiliki kegiatan lebih dari satu dalam satu waktu, menurut aku pasti keteteran. Itu nggak mungkin nggak. Itu harus diterima kalau misalkan kita pasti akan ada keteteran. Kalau nggak mungkin, kalau aku yang kuliah misalkan abis dari nyanyi, aku harus ke butik dulu, abis itu besoknya kuliah, ada tugas, belum kerjain apa segala macam, terus kita bergadang. Akhirnya keteteran kan pastinya dalam membagi waktu. Dan aku sering ngerasa gagal sih awal-awal, kayak nggak bisa lebih nggak bisa lebih sigap, nggak bisa lebih tekun gitu ya dalam mengerjakan ini itu kan. Kalau aku lebih tekun pasti bisa lebih apa gitu segala. Cuman menurut aku waktu sehari cuma 24 jam, kita nggak bisa ngubah itu. Jadi menurut aku yang sangat-sangat penting adalah komunikasi gitu. Jadi saat aku sekolah, aku memiliki kegiatan nyanyi. Paginya aku misalkan ke acara TV, siangnya aku balik ke sekolah. Jadi aku izin ke sekolah segala macam. Kalau ada yang tertinggal, aku minta tolong sama gurunya untuk memberikan aku tugas apa segala macam. Terus misalkan aku ada kuliah, absennya sisa satu. Akhirnya aku komunikasi sama manajemen acara hari ini karena aku absennya tinggal satu segala macam. Ada ya tugas yang kan aku minta ke dosen. Terus misalkan aku ada gladi resik, ada kuliah besoknya, aku minta aku duluan ya, biar aku bisa tidur lebih cepat, biar bisa ngerjain tugas, biar bisa kuliah
nggak kesiangan besok. Jadi menurut aku komunikasi sangat penting karena kalau misalkan tiga kegiatan kita ini ibaratnya anak kita lah. Kalau misalkan kita tahu kita nggak ngasih tahu segala macam, kita nggak ngasih tahu ini adik kamu atau ngasih tahu ini saudara kamu segala macam, mereka nggak bakal tahu. Jadi menurut aku kegiatan ini sangat-sangat penting untuk mengetahui dan satu sama lain sudah bisa lebih nyaman mau kemana-mana gitu. Kan sampai sekarang sih masih ada, cuman sekarang lebih enak sih, bukan untuk komunikasinya karena sekarang kita di rumah gitu kan dianjurkan. Jadi Intinya pinter-pinternya kita berkomunikasi gitu ya, Kak. Terus kalau Kak Tiffany ini kan emang bener-bener di-support semua teman, di-support keluarga karena bener-bener berada di lingkungan yang berbisnis dari awal kan ya, Kak. Terus kadang nih ada nih kaum milenial yang curhat, bilangnya, ya, aku tuh punya bisnis, di bisnis banyak, tapi kok kata teman-teman aku tuh kayaknya kurang berkembang atau kayaknya nggak cocok deh aku bisnis di sini gitu loh Kak. Jadi gimana ya menurut Kak Tiffany itu biar kita tuh nggak ada pikiran ya boleh sih ngedengerin orang, cuman kan kayak jalan aja gitu loh Kak. Action kan yang penting. Suaranya hilang lagi. yep. Jadi menurut aku kalau misalkan yakin banget kalau teman-teman udah yakin banget sama bisnis yang dijalani itu sesuai sama passion segala macam, hilang lagi ya. Iya, suaranya hilang lagi Kak. Sebentar ya semuanya. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh diketik, siapa tahu nanti kita bakalan jawab pertanyaan teman-teman. Halo Kak. Halo Kak, gimana? Udah jelas suaraku? Halo. Halo? Suaranya masih Gambar aku freeze ya. putus. Sabar ya semuanya. Iya, yang mau tanya boleh ya, ditulis aja, nanti bakalan kita bacain. Halo Kak. Halo Kak, udah jelas? Udah ada suaranya. Aku udah jelas. Nah, ya udah. Kita lanjut aja kali ya. Oke. Oke. Dengar. Terus putus lagi. Kedengeran Kak? Udah dengar Kak suaraku?
Tadi yang Kak Tiffany ngasih saran untuk kaum muda yang ingin berbisnis tapi terhalang oleh lingkungan yang nggak mendukung. Gimana itu, Kak? Menurut aku lingkungan yang nggak mendukung, misalkan kayak keluarga, kalau nggak misalkan kayak misalkan teman-teman apa segala macam. Kalau misalkan yang lebih sulit mungkin keluarga ya, karena keluarga kan yang mungkin banyak kan hampir 24 jam sama kita kan, kita di rumah ketemu. Untuk memulainya modalnya mungkin dari keluarga juga apa segala macam. Sebenarnya banyak sih kasus-kasus di mana keluarga nggak mendukung atau teman-teman terdekat nggak mendukung. Kalau teman-teman nggak mendukung, menurut aku tergantung alasannya. Mungkin bilang selesain dulu kuliahnya atau selesainnya baru berbisnis. Terus mungkin ada juga underestimate sama kita, yang nganggap kita nggak bisa segala macam. Kalau teman yang underestimate sama kita, apa ya, dianggap jadi jangan terlalu berikan pikiran gitu kan, karena mereka mungkin hanya ada satu-satunya orang yang tahu kayak kita sendiri gitu kan. Kalau misalkan keluarga, yang pastinya kalau untuk keluarga sih sebenarnya agak sulit ya, karena satu-satunya cara kita bisa meyakinkan keluarga adalah pembuktian. Apalagi kalau misalkan orang tua khawatir sama kita, takut ini, takut itu segala macem, atau enggak mikirnya kamu nggak mau dengan bisnis yang seperti ini, nggak akan ada yang suka, pasarnya nggak ada segala macem. Menurut aku satu-satunya cara adalah membuktikan dan mencari seseorang yang satu passion kita untuk karena kalau misalkan kita saat ada yang mendukung, pastinya kita akan ngedown dan kita biasanya akan bisnis gitu kan. Jadi menurut aku satu orang siapapun itu satu passion sama kita, grup online segala macam, sekarang kan aksesnya udah sangat mudah. Terus misalkan ikut grup-grup pembisnis segala macam yang bisa naikin apa namanya semangat kita, dan tahu aja di grup itu kita bisa mendapatkan shareholder atau misalkan bisa kerjasama juga sama orang-orang baru yang bisa dipercaya, karena banyak banget orang-orang yang sekarang berbisnis lewat grup, atau enggak grup itu bisa dipakai untuk berjualan dan melebarkan pasar dulu, karena yang pasti saat kita jualan kita harus tes pasar dulu atau tes market dulu, siapa yang suka sama produk kita, jadi kita tahu ke depannya kita harus apa. Gitu. Kayaknya suaranya mulai putus-putus lagi nih, Kak. Oke. Halo, Kak. Begitu ya? Intinya kita kalau misalkan ada ide atau ada pikiran mau apa, jalan aja dulu kan ya. Intinya action. Masalah orang itu mau ngomong apa atau orang itu mau ngejudge, ya yang penting kita udah nyoba gitu kan ya, Kak. Ya, benar-benar. Dan siapa tahu banyak orang-orang yang melihat sebuah saat orang meremehkan kita, banyak orang yang melihat itu sebagai demotivasi gitu kan, jadinya kita jadi ngedown segala macam. Cuman bagi orang-orang yang memang jiwanya adalah leader, jiwanya itu pengen berbisnis apa segala macam, menurut aku itu akan dijadikan suatu motivasi, dan itu ngetes mental kalian juga gitu. Jadi menurut aku saat orang-orang lain menentang, itu hal yang sangat biasa dan akan terjadi kapanpun itu, bahkan saat kalian sudah sukses pun, saat kalian sudah konten dengan bisnis kalian atau karya kalian, masih akan banyak orang yang akan ngejudge kalian dan bangun gitu. Ngomongin tentang sukses nih, Kak. Menurut Kak Tiffany itu sukses itu gimana sih? Kalau aku melihat Kak Tiffany ini, Kak Tiffany sudah sangat cukup sukses. Tapi untuk diri Kak Tiffany sendiri, sukses itu gimana sih? Wah, makasih sebelumnya. Cuman kalau misalkan untuk sukses sendiri sebenarnya nggak bisa diukur dari materi ya. Kalau menurut aku sendiri, menurut aku sukses
sukses itu banyak bentuknya, artinya banyak juga gitu. Jadi menurut aku sukses itu saat uh, saat kita bahagia sih menurut aku, karena banyak orang yang memiliki materi yang tak terhitung, terus memiliki orang-orang yang banyak kagum sama dia, cuman dia nggak bahagia gitu kan secara lahir dan batin. Menurut aku percuma. Cuman banyak juga orang-orang yang mungkin masih merintis, masih bingung, tapi dikelilingi oleh orang-orang yang terdekat sama dia, yang sayang sama dia, terus dia juga jiwanya bahagia. Menurut aku itu lebih bahagia juga gitu. Jadi menurut aku saat aku memiliki materi yang cukup, tapi aku merasa bahagia juga, saat aku bisa membahagiakan orang lain juga di sekitar aku yang aku sayang terutama, itu definisi bahagia buat aku. Cuman aku sebenarnya masih belum merasa aku masih udah mencapai itu, tapi ya aku ya berjalan terus, saya berproses, aku menikmati prosesnya karena masih panjang ya menurut aku ya. Mudah-mudahan ya, insya Allah aku masih 20 tahun, baru menginjak kepala 2 tahun ini, dan aku alhamdulillah banget dikelilingi orang-orang yang sangat mendukung aku. Bener banget sih. Emang orang-orang terdekat itu benar-benar berpengaruh besar banget untuk kita. Yep. Karena kalau misalkan sekiranya itu orang itu tidak mendukung atau terlalu mengganggu pikiran kita, kita juga berhak untuk meninggalkan lingkungan itu karena toksik kan. Jadi sekiranya kita tuh bergaul dengan orang yang salah, dengan orang yang menghambat kita untuk berkembang, ya udah tinggalin aja, gitu kan Kak? Benar setuju. Terus, wah banyak banget nih yang request untuk Kak Tiffany nyanyi. Untung nggak pada request untuk aku yang nyanyi ya Kak. Itu salah deh, salah nama. Kakak seharusnya nyanyi deh kayaknya. Kayaknya nanti di closing statement bisa nih Kak Tiffany masuk buat nutup, kasih kita ayunan lagu penghantar tidur. Boleh. Terus ada nih, aku penasaran nih, di usia Kak Tiffany yang masih sangat muda kan, pernah nggak sih kakak tuh terlintas, kakak tuh kehilangan masa-masa muda kakak yang indah? Jadi kan kaum muda itu kan biasanya banyak ngumpul, banyak sama nongkrong, jalan-jalan. Pernah nggak sih merasa, aduh karena aku udah sibuk ini, aku jadi kehilangan teman-teman, atau aku kehilangan masa-masa muda aku nih, kayak gitu. Pernah nggak sih Kak ngerasa gitu? Aku benar-benar baru masuk label atau manajemen itu kan pas umur 12 tahun. Dan aku belum aku ngelakuin, aku sempat mikir, ini gue gak bakal bisa main, terus pastinya main sama temen-temen semakin dikit, kerja mulu, pulang malam segala macem di umur yang masih belasan tahun gitu kan. Tapi saat aku menjalankan, ternyata aku gak pernah merasakan itu, karena pertama aku melakukan musik, hal yang aku suka gitu. Jadi menurut aku bernyanyi itu adalah sebuah hiburan, sebuah hobi. Dan saat berbisnis juga aku melakukan hobi aku juga yang sedang, dan aku juga banyak belajar juga. Jadi saat misalkan anak zaman sekarang kan senangnya nongkrong atau apa segala macam, aku banyak banget mendapatkan teman dari dunia entertainment, dari dunia bisnis juga banyak teman, dan aku kadang-kadang pas lagi kerja juga banyak menghabiskan waktu nongkrong sama mereka juga. Jadi aku sama aja main sama teman-teman tapi sambil kerja gitu kan. Dan aku kalau misalkan nyanyi palingan kita ke set segala macam, terus kita nyanyi misalkan 1 jam, setengah jam, kita ketemu orang-orang baru. Menurut aku itu termasuk pengalaman yang orang-orang yang tidak menjadi aku itu belum tentu merasakan. Jadi aku merasa sangat-sangat beruntung, sangat-sangat bersyukur juga, dan aku sama sekali nggak pernah menganggap pekerjaan aku itu adalah sebuah beban atau sebuah pekerjaan gitu ya. Jadi menurut aku mencintai dan menjadikan hobi itu pekerjaan sangat-sangat penting, dan nggak cuman mitos aja kalau misalkan jadikan hobi kamu pekerjaan, karena aku merasakan itu dan aku merasa sangat-sangat bersyukur lah bisa menjadikan itu sebagai pekerjaan kayak gitu. Intinya bersyukur aja sama keadaan kita kan. Orang lain ngelihat Tiffany itu kayaknya gini, Kak Tiffany ngeliat orang lain kayaknya gini, jadi kan kayak nggak ada habisnya. Jadi lakuin aja apa yang kamu suka, apa yang kamu mau, jalanin aja hobi kamu. Apalagi hobinya itu menghasilkan uang, jadi kan berlipat-lipat ganda nih semangatnya. Banget banget.
Banyak banget yang request nyanyi. Sambil barangkali ada yang mau nanya, boleh nih. Tadi kayaknya aku ngebaca ada yang nanya, gimana cara kita menentukan passion bisnis kita sendiri? Gimana tuh, Kak? Kalau misalkan aku sendiri ya sebenarnya untuk menentukan bisnis passion aku kan karena pekerjaan ya, karena awalnya aku nyanyi itu perform itu pakai pakaian-pakaian yang pakaian-pakaian yang apa butuh perpaduan pakaian yang bagus, perpaduan yang enak di mata segala macam. Aku kan awalnya dari situ. Cuman kalau misalkan aku sendiri ya Hmm. biasanya tergantung hobi lagi-lagi. Misalkan kita misalkan pengen bisnis apa namanya parfum, sekarang ada Hmm. kan yang bisnis parfum apa segala macam gitu kan. Menurut aku itu juga apa namanya kalian juga prosesnya harus ke pabrik parfumnya dulu, terus misalkan apa namanya harus uh, belajar dulu mix and match segala macam. Terus misalkan kamu suka kopi gitu kan, misalkan kamu suka kopi terus akhirnya bikin kopi di rumah segala macam. Terus ada lagi sekarang zaman sekarang yang suka makan sereal, akhirnya mereka bikin bisnis susu jadi infus dari sereal itu. Jadi saat kita jadi sereal dijadiin minuman. Jadi menurut aku hal sekarang ada juga yang bisnis handmade lip gloss segala macam bagi perempuan-perempuan. Jadi menurut tadi yang kita sering lakukan menurut aku bisa dijadikan bisnis gitu menurut aku. Jadi terus misalkan kita uh, pengen baju isinya kata-kata yang kita buat sendiri segala macam. Jadi sebenarnya idenya itu banyak banget. Terus menemukan passionnya sendiri sih sebenarnya dari diri sendiri sih. Sebenarnya apa yang kita suka, apa misalkan bisa nanya ke teman-teman juga menurut halo Halo, Kak. ya Gimana suaranya? Udah dengar suaraku? aman udah. Udah. Kenapa ya putus-putus terus nih? Wah. Jadi intinya untuk mencari passion bisnis, bisa kalian gali itu lewat hobi kalian. Siapa tahu hobi kalian itu passion bisnis kalian. Jadi jangan menjudge suatu hobi seseorang. Karena kita nggak tahu nantinya hobi itu tuh bisa membawa orang itu kemana. Tapi hobi aku nyanyi nih, Kak. Tapi aku cuma jadi penyanyi kamar mandi. Gak apa-apa, bagus. Di video ingat di kamar mandi kan ada ekonya kan, ada gemanya gitu. Jadi itu karena sebenarnya menghabiskan waktu sama diri sendiri tuh sangat-sangat bermanfaat loh. Aku kan orangnya suka sendiri kan. Maksudnya aku kadang-kadang kalau jalan-jalan ke mall suka sendiri. Kalau lagi bosen, terus aku misalkan tir kemana atau jalan kaki kemana segala macam, aku suka banget sendirian. Dan aku rasa aku lebih mengenal diri aku sendiri saat aku lagi sendirian. Karena pastinya kan kalau kita ketemu orang, kita beradaptasi sama orang itu kan. Orang ini gimana, kita gimana. Cuman saat kita sama diri sendiri, ya kita diri sendiri gitu. Jadinya kita lebih mengenal passion kita apa segala macam. Jadi menurut aku nggak perlu harus terus berdiskusi sama orang lain, cuman akhirnya melupakan untuk berdiskusi sama diri kita sendiri gitu. Memang. Yang pertama itu kita harus mengenali diri kita sendiri. Jadi nggak bisa kita niru orang itu, nggak bisa. Jadi bener-bener ya apa passion kamu, apa hobi kamu, baru kita bisa menggali harus gimana kita ini. Gitu. Terus tadi ada yang nanya nih, Kak, saat Kak Tiffany itu down, sahabat terdekat Kak Tiffany itu siapa? Atau siapa yang menjadi apa ya tadi support ya support Kak Tiffany saat Kak Tiffany sedang down?
Pastinya kalau bukan orang tuh musik ya sebenarnya. Aku kalau misalkan lagi down terus musik tertentu gitu ya, aku bisa semangat lagi segala macam. Tapi kalau aku sendiri ya sebenarnya punya sahabat-sahabat. Jadi aku tuh orangnya uh, banyak sahabat aku yang kenalnya tuh dari kecil. Halo Kak. Halo. Halo. Halo, Kak. Kedengeran nggak suaraku? Sedikit putus-putus tadi. Oke. Eh. Kakak juga putus-putus. Halo. Tuh. Udah, Halo. udah. Oke. Jadi sahabat aku ada sih sahabat aku dari umur 8 tahun. Ada sahabat laki-laki, ada sahabat perempuan juga gitu. Jadi lagi ngerasa bingung segala macam aku bisa ke mereka. Tapi biasanya aku kalau misalkan nggak mumet-mumet banget, aku biasanya aku pendam sendiri sih. Bukan karena aku memendam emosi atau memendam suatu kebingungan, cuman aku lebih nyaman ke diri aku sendiri. Jadi aku nanya ke diri sendiri apa yang aku mau, aku merasa seperti apa dengan keadaan yang ini, aku kayak gimana, aku biarin diri aku sendiri dulu bertapa ibaratnya, atau merenungkan itu. Kalau misalkan aku buntu akhirnya, atau aku nggak tahu hal yang aku pikiran itu benar atau enggak, aku akhirnya baru nanya ke sahabat-sahabat terdekat aku gitu. Cuman biasanya sih aku tetap ke orang tua sih, tetap, apalagi ibu, karena ibu kan dalam masalah bisnis ibu uh, jauh lebih dulu dari aku kan pastinya, jadinya aku banyak nanya dan minta ibu gitu. Oke, makasih banyak ya, Kak. Udah 10 menit terakhir requestan penonton minta Kak Tiffany nyanyi nih. Oh nyanyi, oke, aku nyanyi lagu aku ya yang jangan bersedih. Oke. 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 Suatu saat nanti kan kau dapatkan pujian hati yang kan kau dambakan. Ini semua telah Tuhan rencanakan. Jadi jangan bersedih lagi. Itu lagu favorit aku pas SMA itu, Kak. Ya ampun, kamu patah hati ya kak? Bener-bener. Duh, suaranya sedikit-sedikit mirip sama aku. Gimana Suaranya lagi? putus-putus. Gimana? Ada requestan lain nggak nih? Sharing udah, nyanyi udah. Sebelum waktunya Kakak nyanyi habis dong. 5 menit nih. Jangan, Kak, nanti mereka semua protes ke aku. Nanti Instagram aku ramai pada protes. Kenapa aku nyanyi? Kakak, Suaranya, suaranya hilang, Kak. aku juga. Enggak. Wah banyak banget nih. Wah ada yang cerita nih kak, katanya aku ditinggal nikah, katanya gitu. Gimana, Kak? Wah, halo? Halo? Nggak ada Suaranya sempet kak. ada, ini sekarang ada. Halo? Maaf. Ya, hilang lagi. Oke. Cuman jangan bersedih itu aku seneng banget karena aku banyak nemu ini. Nggak ada hilang lagi ya? Hmm. Hmm.
Padahal Iya, udah oh 5 menit gitu ya. ini. Intinya, makasih banyak untuk Kak Tiffany udah mau meluangkan waktunya untuk 1000 km. Bener-bener malam ini tuh sharingnya sangat bermanfaat untuk kita. Semoga bisa menjadikan motivasi, menjadikan inspirasi untuk kaum muda agar tidak rebahan terus. Benar, benar, benar. Boleh Kak kasih closing statement, pesan atau kesan untuk kita atau apa aja boleh, silahkan. Terima kasih banyak udah mau ngundang aku ke sini. Aku pas dikasih tahu acaranya tuh tentang pengalaman hidup menginspirasi, aku bingung aku menginspirasi apa ya? Aku sempet bingung sebenarnya. Cuman alhamdulillah apa namanya aku pengalaman hidup aku yang baru sedikit ini bisa menginspirasi dan memberikan motivasi mudah-mudahan ke teman-teman terutama yang masih muda yang masih seumuran aku bisa lebih semangat lagi dan semoga juga 1000 km ini bisa mengundang orang-orang yang inspiratif biar Amin. followers-followersnya semakin banyak juga semakin uh, banyak lah yang tertolong dengan akun ini karena banyak mendapatkan motivasi dan inspirasi dari live 1000 km dan konspasinya. Terima kasih banget. Ya, jangan lupa untuk follow bisnis Kak Tiffany Kenanga, Tiffany Ya, Kenanga Made for You, dan ya Tiffany Tiffany Kenanga Nature. Terus YouTube channelnya Tiffany Kenanga ya Kak? Tiffany Kenanga. Di situ bisa Jangan dilihat. lupa subscribe juga ya teman-teman. Terima kasih semua yang udah join. Semoga kita bisa bertemu secara langsung ya Kak. Amin. Amin, 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 amin. Terima kasih banyak. Om. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa di IG Live selanjutnya.